Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu sehat selalu dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kembali di tahun ajaran baru ya. Kalian mungkin sekarang sudah masuk menjadi kelas 11. Selamat buat kalian semua. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan juga kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di pembelajaran tahun sebelumnya kita pernah belajar di kelas tapi dengan mata pelajaran yang berbeda ya. Dulu pelajaran apa, tapi sekarang kita belajar dengan Bapak mata pelajaran sejarah Indonesia. Tapi insya Allah semoga kita semua tetap semangat ya dalam pembelajaran, tetap fokus. Nah, untuk materi pembelajaran awal yang akan Bapak sampaikan di sini adalah mengenai dampak dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, untuk itu mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita saksikan dan tolong untuk diperhatikan. Baik, di sini pembahasan kita mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa ya. Namun di sini Bapak mungkin tidak akan membahas secara panjang lebar, tapi kalian bisa melengkapi wawasan kalian dengan banyak-banyak membaca buku. Oke, untuk dampak kolonialisme dan imperialisme ada dalam bidang politik, kemudian ada juga dalam bidang sosial budaya ya. Kemudian ada juga dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dan sebagai tambahan ada dalam bidang agama. Baik, secara rinci kita bahas dalam bidang politik. Di sini ada yang pertama yaitu bagaimana bangsa Eropa itu memberikan dampak terhadap bidang politik, terutama dalam segi pemerintahan, di mana kita kenal dulu sebelum Belanda itu datang ke Nusantara ini, ya di sini yang berlaku adalah sistem kerajaan, di mana sistem kerajaan ini dihapuskan menjadi pemerintahan modern. Jadi kalau misalkan kita kenal dengan sistem kerajaan yang bisa turun-temurun dalam sistem pemerintahannya, jadi kalau misalkan kita bukanlah seorang keturunan raja, ya kita tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Berbeda lagi dengan sistem pemerintahan modern. Kalau sistem pemerintahan modern, ya itu pun kita rasakan sekarang. Jadi siapapun bisa menjadi seorang pemerintahan. Kita bisa menjadi seorang presiden, bahkan dari kalangan apapun. Tapi yang pasti di sini adalah adanya perubahan dari sistem kerajaan yang dulu secara turun-temurun kemudian menjadi pemerintahan modern yang mungkin bisa kita rasakan sampai sekarang. Kemudian adanya juga hukum adat yang berlaku ya. Hukum adat dulu sebelum zaman Belanda atau zaman bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa koloni atau imperialisme itu datang ke Nusantara ini, hukum adat masih berlaku ya. Kemudian di sana berubah menjadi hukum barat modern. Namun walaupun seperti itu, hukum adat sama sekali tidak istilahnya tidak menghilang secara keseluruhan. Di kita sampai sekarang masih terasa ya, hukum adat masih tetap ada, walaupun tidak menjadi payung hukum utama dalam sistem pemerintahan kita ya. Nah, tetap yang menjadi hukum utama adalah hukum barat modern gitu. Kemudian dalam bidang sosial budaya, di sini kita lihat mengubah sistem sosial ya, strata sosial pun berubah. Dimana kan kalau dulu itu seperti para bangsawan ya, anak-anak kerajaan atau keluarga kerajaan itu sangat dihormati. Nah, semenjak datangnya Belanda, semua itu menjadi terhapuskan. Bahkan walaupun seorang bangsawan, tapi tetap saja dianggap sebagai golongan ketiga ya, karena golongan pertama adalah golongan putih
atau sistem sosial pertama itu adalah golongan putih atau yang disebut dengan bangsa-bangsa Eropa. Kemudian golongan yang kedua ada golongan timur, para pedagang seperti Cina ya. Itu. Kemudian yang ketiga barulah kaum pribumi, walaupun sebelumnya adalah seorang bangsawan. Tetap saja dalam sistem sosial di sini mereka tidak menjadi orang-orang teratas gitu, atau tidak dianggap sebagai orang-orang yang tinggi. Berbeda kalau sebelum Belanda atau para penjajah datang. Jadi kaum pribumi yang istilahnya sebagai seorang bangsawan, mereka sangat dihormati. Kita bisa lihatlah ya di film-film kerajaan bagaimana cara para misalkan rakyat ya, rakyat ketika bertemu dengan bangsawan, raja atau bagaimana mereka menyembah atau misalkan menghormati para bangsawan itu. Nah, ini pun terasa sampai sekarang, sistem sosial seperti itu terasa sampai sekarang. Jadi siapapun yang merupakan keturunan kerajaan, kita tidak menganggap dia lebih gitu, atau kita tidak menganggap istilahnya lah istimewa atau seperti apa gitu. Ini masih terasa sampai sekarang perubahan sistem sosial yang memang diterapkan oleh Belanda. Jadi kalau untuk sekarang, walaupun Belanda sudah istilahnya tidak ada seperti dulu di sini ya, sekarang kita sudah merdeka, tapi tetap jadi orang-orang yang merupakan keturunan bangsawan, mereka tidak dianggap seperti zaman dulu waktu sebelum zaman Belanda datang ke Nusantara ini. Nah itu banyak kan yang keturunan kerajaan, seperti misalkan yang digelari dengan Raden gitu ya. Raden itu kan zaman sekarang nggak ada istimewa-istimewanya gitu. Ya mungkin untuk orang-orang tertentu ya masih saja terasa istimewa gelar Raden itu. Tapi ya di daerah-daerah tertentu seperti di Jogja ya gelar-gelar bangsawan itu masih dihormati lah ya. Kemudian upacara adat. Upacara adat di istana-istana kerajaan dihilangkan, mereka menggantinya dengan tradisi pemerintahan Belanda. Nah ini kalau sebelum zaman Belanda atau zaman penjajahan itu datang ke Nusantara ini, jadi upacara di istana-istana itu sering dilakukan upacara adat ya. Nah, kemudian setelah Belanda menguasai atau bangsa-bangsa Eropa menguasai tanah Nusantara ini, upacara adat itu menjadi dihilangkan gitu. Kemudian dimunculkan yaitu tradisi pemerintahan Belanda ya, seperti misalkan pesta-pesta, mabuk-mabukan ya, kemudian dansa dan lain-lain. Itu budaya yang mungkin masih terasa ya sampai sekarang. Ya seperti mabuk-mabukan kan, kalau misalkan orang senang-senang atau habis dapat apa gitu ya, mereka suka melakukan pesta-pesta yang diisi dengan minuman-minuman keras, misalkan dengan dansa-dansa. Padahal itu bukan adat atau budaya kita. Itu adalah budaya bangsa Barat ya yang dulu muncul di tanah air kita. Gitu. Kemudian dalam bidang ekonomi ada masuknya sistem ekonomi uang. Ini sudah pasti barang tentu sampai sekarang pun sangat terasa karena memang kita pun zaman sekarang menggunakan uang ya dalam jual beli. Nah, karena kalau kita lihat ya, sebelum Belanda atau bangsa-bangsa Barat itu datang ke Nusantara, orang Nusantara masih menggunakan misalkan menukar dengan barang atau misalkan dengan emas ya itu. Nah, kalau misalkan dengan datangnya Belanda ke Nusantara ini, maka sistem perekonomian diganti menjadi uang ya, diresmikan menjadi uang. Kan ini kan sampai sekarang kita terasa kita masih menggunakan uang sebagai alat tukar. Kemudian pembangunan rel kereta api dan jalan raya. Ini untuk mempermudah ya, karena memang tujuan bangsa Belanda, tujuan bangsa Eropa itu untuk mencari rempah-rempah. Jadi istilahnya untuk memperkaya mereka, sehingga mereka perlu kemudahan ya, untuk menjalankan aksi atau misalkan tujuan mereka datang ke Nusantara ini. Sehingga mereka membangun rel kereta api dan jalan-jalan raya ya. Ini mungkin terasa sampai sekarang ya. Rel kereta api sekarang kan jadi istilahnya jadi salah satu alat transportasi di kita.
Ini sebenarnya awalnya adalah peninggalan peninggalan bangsa-bangsa Barat. Kemudian dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan di sini sejak adanya politik etis ya. Ini membawa kemajuan dalam bidang pendidikan. Karena dalam politik etis ini ya ada 3 hal pokok ya, diantaranya irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Nah, di mana salah satunya adalah edukasi. Jadi dengan adanya politik etis ini membawa kemajuan dalam bidang pendidikan sehingga munculnya banyak orang-orang terpelajar ya. Munculnya lahirnya kaum terpelajar di tanah air kita ini. Nah, dari kaum terpelajar inilah justru Indonesia bisa bersatu, Indonesia bisa menjadi sebuah kesatuan yang bisa merdeka sampai sekarang ini. Kemudian dalam bidang agama, ini sebagai tambahan saja, bahwa adanya penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia itu pun merupakan bawaan dari bangsa Barat. Supaya kita tahu dari mana asal muasal agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Ya, itulah materi tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Semoga apa yang Bapak sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.